rezeki Bapak Soleh. Oh, kan saung nasab diliwatan. Siap, atur Nuhun. Jadi rame Pak Haji. Oh, saung viral cenah. saung viral di Waktu video datang. di video wae. Ngebon naon dirinya teh. Nyana, Ini pemilik saung yang di bawah yang saungnya saya curigai ini. anu diaprak-aprak. Heeh. Apa empang, wahangan teh. Biasa nggak? Hayo. Ini yang punya saung. Nih. Waduh. Dinas keneh ya. Hai saya teh sok ngaprak-ngaprak saung dirinya sugan teh urang begana. Aduh, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kali Jati. Dalam kesempatan ini saya bersama guru yang pernah viral sama kayak Haji Dedi. Pak Guru, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa kabar hari ini? Hari ini ya mungkin agak sedikit kurang fit sebenarnya. Karena memang situasi dan kondisi khususnya yang karena saya yang terdekat dengan lokasi Cikaso, malah sering dibilang masa katanya Pak Guru itu kan orang yang paling tahu sesepuh di Cikaso, masa nggak paham katanya tentang kejadian. Ya saya harus bilang apa? Banyak yang nanya berarti. Iya. Di mana-mana banyak. Jadi Pak Guru gini ya. Sekarang tuh kampung Cikaso Kalijati Timur ini jadi sorotan. Menurut Pak Guru gimana nih? Ya ada, kita ambil dari sisi positifnya aja, banyak negatif juga ada. Malah masyarakat sering bilang, ada yang seneng bilang, waduh Pak, katanya kampung kita nih banyak jadi yang terkenal dunia. Ini kan terkenalnya masih mitos. Cuma mungkin terkenalnya karena dunia mistik, nah mistis ya. Mistis. Oh, oke. Tapi kita ambil positifnya, kampung yang notabene dia mungkin dianggap tidak ada di Kalijati. Tapi setelah kejadian itu semuanya karena emang Allah yang punya skenario. Jadi sedikit mereka juga tersadar. Mengingatkan kembali kepada orang tua. Betul. Jadi saya sering bilang ke warga Cikaso bahwa janganlah kita lupakan sejarah leluhur kita. Kita harus kenal dengan kampung kita sendiri. Siapa yang dulu yang pernah membuat kampung ini. Terutama mata air itu Pak. Terutama sampai saya bilang waktu itu kan ramai ada yang mau usur bikin areal pabrik. Saya bilang gini, oke, silahkan, saya tidak menghalangi proses pembangunan. Tapi kalau boleh saya minta, andai kata mata air itu mau dijual, saya yang pertama kali akan melarang dan akan kalau bisa saya yang bayar. Supaya karena itulah cirinya Cikaso. Ciri khas kampung Cikaso itu ya ada mata air yang tidak pernah kering. Walaupun dihajar musim panas kemarau yang pernah waktu itu 9 bulan sumur-sumur pada kering, belum ada PDAM. Hanya sumur itulah yang satu-satunya tidak kering. Jadi dari dulu juga punya sejarah kuat ya. Betul. Sejarah ini Pak, sebelumnya di Cikaso ini warga asing di situ pernah ada yang bilang nggak Pak? Memang pernah saya dengar waktu itu Mang Uha itu anak pengajian lah di musola, kan di remaja. Itu kejadiannya dia menjelang jam 5 atau jam setengah 6 menjelang maghrib dia pergi ke sumur, dulu kan nggak ada WC ya. Nah, habis dia buang hajat, terus dia mandi lagi, bersih-bersih di sumur itu, tahu-tahu dia lupa katanya, tahu-tahu ketemunya ada di atas langit-langit. Tapi ketemu lagi kan? Iya, dia dimasukin ke atap ya lewat genteng, masuk ke kamar orang. Nah Pak, ceritanya itu dia bilang apa Pak? Dia ambil orang apa ada yang bilang itu? Ya dia nggak sadar, nggak sadar, dia nggak tahu apa kok saya ada di atap. Dia merasa Tahun berapa Pak kejadiannya? ya waktu itu saya mungkin masih usia SD ya. Oh Pak Guru SD. Saya masih SD, dia mungkin kurang lebih di atas umur saya, ya kurang lebih mungkin sekitar 30 tahun yang 30 tahun lalu. belakang ya? Dan sekarang terjadi lagi, tapi bukan penduduk asli Cikaso. Apa itu Pak? Asli penduduk Cikaso. Oh, itu namanya dari itu asli orang. Bukan, ibunya si Darel itu keturunan orang Cikaso. Lama Punya rumah tinggal juga di sana. ya, neneknya emang di situ. Namanya Nek Dayem. Cuman merantau ke Jakarta. Ya, ikut sama ibunya di RC itu. Ya masih saudara juga sih sama Pak Guru. Itu udah Masih ada bau-bau saudara.
Pak, ngomong-ngomong nih Pak, kan sekarang sudah mulai diberhentikan nih pencarian darah nih. Ya. Menurut Bapak gimana Pak? Kopi dulu kan ya Pak? Ya. Oke. Itu bareng-bareng. Kopi dulu. Pencariannya dihentikan kemarin ya. Saya dapat kabar yang mau ngonten ke sana tuh dihentikan dulu. Sebenarnya kemarin waktu terakhir itu saya bareng sama Kanit sama Bareskrim malam terakhir sebelum mereka ulang. Saya yang bertawasul di rumah kosong dan juga bawa adat indigo waktu itu untuk mendapat informasi tambahan. Karena bisa saya pastikan, saya ingin memastikan bahwa waktu hari pertama yang pertama kali dipanggil dikasih tahu itu mungkin saya karena sebagai orang tua dianggap yang paling tua sesepuh kami. Jadi sudah sampai sana ya ribut, tapi malamnya saya Rialdo dapat petunjuk bahwa anak itu bukan diambil oleh makhluk halus. Gitu. Sampai lembu apa? Saya juga sih nggak bisa pastikan bahwa itu. Coba itulah yang dapat saya sampaikan atau Itu udah Pak dulu yang jelas bisa diambil sama Bapak ya. bukan, karena sampai faktanya hari ini buktikan. Ya. Kalau oleh makhluk halus sampai leluhur saya itu bilang gini, leluhur kampung Cikaso itu bilang gini, kalau andai kata sama jin atau demit di kampung ini oleh kamu sendiri yang pun oleh saya pasti dikasih. Kalau dibilang saya ini kan siangnya uka-uka kampung. Iya, itu Iya. Tapi saya sih nggak merasa seperti itu, cuma hanya pandangan orang. Tapi kan banyak yang menduga tuh Pak, di masyarakat ini kan katanya sama gini Pak gitu kan. Nah, waktu saya coba penelusuran dengan saya sendiri dan bersama dibantu sama teman saya itu sama Pak RW juga ada, RW Damong, Hendra juga berempat, dan saya coba di rumah dulu sebelum saya masuk ke di rumah dulu sebelum setelah maghrib itu demit situ masuk ke anak indigo itu waktu itu. Sempat seperti itu. Sempet sampai dia ketawa ngakak, sampai saya juga marah. Coba ceritakan kenapa kamu mengaku-ngaku bahwa anak itu dibunuh oleh kamu sampai ditekemin begini nih. Dia bilang salah sendiri, saya difitnah bahwa tiba-tiba langsung dibilang oleh demit di sini. Emang saya ini bisa ngambil anak? Enggak. Ngeri ya Pak. Itu si demitnya bilang gitu. Jadi saya nggak terima. Jadi akhirnya apa? Karena dia itu mungkin kafir lah ya, ifrit mungkin. Sampai saya bilang assalamualaikum aja saya panggil dia nggak jawab. Dia malah ketawa. Ini kan udah banyak banget nih Pak dari pelosok-pelosok paranormal yang datang ke Cikaso nih Pak. Banyak banget nih lihatnya saya Pak. Ya itu yang tadi saya bilang di sisi kejadian ini banyak yang Ada hikmahnya. ambil hikmah positif, ada yang belajar jadi paranormal, ada yang konten juga ada, Kesempatan ya. ambil kesempatan juga ada. Tapi itu semua kita sikapi bahwa kejadian ini ada positifnya. Yang lucunya mungkin ada yang punya keris dulu yang dari orang tuanya belum pernah dipakai, coba-coba aja. Nggak apa-apa sih. Jadi gini Pak, ini kan masih simpang siur Pak nih ya. Betul. Simpang siur zaman digitalisasi, jadi jangan sampai masyarakat terbodohi juga. Harusnya kan ada titik terang lah. Iya. Kita udah coba, bukan kita mencari manfaat untuk konten ya Pak. Cuma kita berusaha mencari kiranya video-video yang ada di YouTube itu kan dia membantu juga setidaknya. Semuanya yang konten saya bilang ambil hikmahnya semuanya bagus. Jadi untuk menguak sebuah misteri tidak hanya cukup dengan satu ilmu bahasa. Ada ilmu dohir, ilmu falak, ilmu rohani juga. Nah justru di situ ambil bisa kita ambil pelajaran. Yang punya ilmu ya semua tingkatkan ilmunya. Jangan cuma hanya baru kenal tapi tingkatkan ilmu. Kalau supaya ilmu kita bermanfaat bagi orang ya bikinlah yang realistis.
Jangan diada-adai, ditambah-tambah, belum tentu itu benar. Kan udah banyak yang turun nih Pak dari Tagana ya, dan Iya. relawan dari masyarakat juga. Ini Pak udah kan hampir berapa minggu sekarang? 3 minggu ya? Jalan 3 minggu. 3 minggu kan masyarakat di situ kan setidaknya ya kan ikut turut membantu tiap hari dan malam ya kan. Mulai kelelahan juga. Nah ini Pak pada akhirnya gimana nih Pak kondisi saat ini Pak di Cikaso setelah hilang udara? Ya, Ada tanda-tanda nggak Pak? ya kita kalau ngomong apa yang akan terjadi kita kan nggak bisa. Tapi Kita pasrahkan aja kepada Tuhan. intinya semua berdoa, harapan tetap pasti ada dan harus ada. Karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Dan mungkin saya bilang gini, kenapa hari ini si Daryl anak hilang itu belum ada ketemukan? Karena Allah belum ridho pada kita. Allah masih ridho kepada orang yang sengaja membuat suasana jadi gaduh seperti ini. Jadi pelajaran dulu. Iya. Berarti kita berlomba aja. Wastabiqul khairat untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya mendapat petunjuk yang paling up to date atau paling benar dari Allah, bukan dari siapa. Setidaknya setelah terjadi itu pola pikir pertama ya. Betul. Semakin contoh orang tua menjaga anaknya lebih intens. Karena tugas kita sebagai orang tua mendidik anak, menjaga anak karena itu amanah dari Allah. Itu yang harus satu yang kita ambil hikmah untuk semua. Yang kedua, sebagai orang tua berpikirlah jangan terlalu terbebani bahwa anak ini akan menjadi beban hidup. Kenapa? Lahir ke dunia ini anak itu sudah dibekali oleh Allah, disiapkan segala-galanya. Cuma kita mungkin ada proses ngurus aja sampai anak itu dewasa. Nah itulah yang Life proses. Nah yang ketiganya sebagai keluarga nih, ayo belajar. Tapi kan kemarin pas saya kesana juga Pak, ada sebagian warga yang ketakutan Pak, fobia, tapi ada yang santai-santai aja kan. Karena gimana Pak? Ya disitulah Kan makanya banyak anak-anak yang ngaji jadi pada takut gitu Pak, itu kan dampak negatifnya. Nah itu yang berarti kan gitu. Ada anak yang berani, mereka tidak terpengaruh dengan situasi yang kemarin, berarti bagus, berarti didikan agama juga udah masuk. Nah kalau ada anak yang merasa takut untuk keluar rumah, berarti tugas orang tua itu harus segera mendidik anaknya di rumah. Biar jadi tidak fobia Oh, besar. terangkanlah dengan apa adanya bahwa makhluk halus itu ada, goib itu ada, jin itu ada, tapi jangan takut sama mereka karena mereka tidak akan ganggu andai kata oleh kita tidak diusiknya oleh kita. Masing-masing. Jangan takut sama Allah. Oke Pak, kita lanjut di part berikutnya aja. Siap. Terima kasih ya Pak. Ayo kita doakan bersama semoga titik terang. Karena kita yakin aja Allah pasti menunjukkan kebenaran. Tapi Pak, ngomong-ngomong udah ada tanda-tanda belum Pak di kampung Cikaso tentang ketemunya Daryl atau hilangnya? Sebenarnya mungkin kalau lebih intens mah ada. Karena Sudah ada kita ya? terfokus saja kepada. Karena udah dibantu juga sama pihak kepolisian. Ya kepolisian itu tidak berhenti. Kepolisian tidak bodoh. Karena orang-orang kepolisian itu sudah berkenalan. Tinggal tunggu aja hasilnya seperti Jadi apa. jangan sampai kampung itu tidak ada titik terang Pak Mas. Iya. Mudah-mudahan kedepannya kita buka sejarah yang aslinya seperti Siap. apa. Oke Pak. Oke untuk saat ini sementara ini aja dulu ya Pak. Kita upload video di lokasi ya. Bisa di lokasi lah. Oke, sama Pak Guru ya. Siap. Terima kasih atas waktunya Pak Guru. Oke, terima kasih. Saya juga harus ke sekolah lagi karena emang lagi ngaji di Iya, sekolah. Oke Pak Guru, makasih. Itu kopi dulu Pak Guru. Yes, yes. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton di Kalijati TV dan untuk berbagi silakan komen, share dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.